Kavi baca. Apa itu? Dunia yang berwarna-warni. Kira-kira kalau dari temanya ini apa yang terbersih dalam pikiran kalian? Nanti sini paling apa? Warna-warna. Keberagaman, apa lagi? Perbedaan, apa lagi? Warna-warni. Karakteristik yang beda-beda, apa lagi deh? Perbedaan warna kulit, betul. Ini keberagaman macam-macam ya. Dari rambut lurus, rambut keriting, kulit putih, misalkan. Setelah mempelajari topik tentang kebinaikan global, nanti saya berharap kalian itu dapat memahami pentingnya menerima perbedaan. Bahwa setiap orang ketika berbeda harus menerima, bisa menerima. Kok gitu ya? Harus diterima. Kemudian mampu menganalisis jenis-jenis kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan. Apa sih yang sensitif dengan keberagaman ini? Jangan ngomong ini, jangan ngomong ini, itu sensitif karena kita beragam, paham ya? Kemudian mampu memberikan contoh lewat tindakan praktik kebinekaan. Nah nanti di akhirnya kamu bisa tanya, contohnya apa ya? Gitu ya. Pembelajaran hari ini sudah paham ya? Artinya saya pengen ketika membentuk kelompok kalian sudah menyadari kalian bisa menjadi lebih bijaksana. Misalnya ya, kelompoknya 5-5 yang kamu harus menyadari ke perbedaan dan juga bisa mentoleransi dan juga bisa memberikan solusi. Misal ada satu kelompok yang kelompoknya 4 cewek, 2 cowok, ada yang 3 cowok, 3 cewek. Kemudian akhirnya yang kelompok terakhir tersisa karena dia nggak dapat kelompok. Ada satu anak perempuan nggak dapat kelompok. Akhirnya ada 5 cowok. Kira-kira masih ada deh? 1 perempuan, 2 orang, 1 sama 5 laki-laki, 5 anak. Kasihan ya. Nah, dek harus toleransi. Ada kelompok yang dibongkar. Ini kelompoknya dibongkar ya. 1 masuk sana, cowoknya masuk sini. Yang 2 tadi kan dibongkar. Nah, di situ kalian sudah menghargai perbedaan dan bisa mentoleransinya dan bisa memahaminya. Oh iya ya, kalau beda kayak gini kasihan ya kalau sendirian. Itu juga contoh dari praktik toleransi terhadap perbedaan. Nah, dan itu sering terjadi. Bukannya nggak mau tahu, nggak usah. Yang penting kelompoknya beda jadi. Kalian juga menghargai perbedaan. Gimana tuh rasanya? Kelompokan 1 anak perempuan, yang lainnya cowok-cowok. Makan bubur. Diaduk atau tidak diaduk? Tulis deh, diaduk atau tidak diaduk. Oh, kalau ada yang bubur nanti tulis aja nggak doyan, nanti tempel di luar ini. Nah, ini kan deh. Oke, iya. Oh, halo. Lester pernah nyoba di kelas lain juga gitu. Ketika mungkin saya tiba-tiba gini, Bu, saya nggak suka makan bubur loh. Gimana? Hanya ada 2, diaduk nggak diaduk? Lah, berarti saya nggak menerima perbedaan. Saya nggak menerima keragaman. Karena orang nggak senang bubur itu ada ternyata. Mungkin gini deh, mungkin teksturnya kayak rasa lengket-lengket gitu ya. Iya. Ada orang nggak suka. Oh, enak deh. Makan bubur apa kayak kopi ya? Ya, tapi kok bisa terus tadi budanya sama ya, aku tidak menyala ya. Minoritas sekali. Minoritas sekali. Aku puas juga. Woi minoritas. Woi minoritas. Itu maksudnya kejadian kenapa? Saudara. Saatnya jam 2. It's time to begin the second class. Ya,
adu tadi siapa tadi? Tidak diadu ya? Oke, kamu deh. Kalau tidak diadu, alasannya apa? Nggak tahu, enak aja kalau nggak diadu. Nggak diadu ya. Tampilannya menarik. Tampilannya lebih. Oke, yang diadu coba ya. Oke, pertama deh. Itu belum tahu. Nanti rasa sambelnya masa sih? Lah kan ada suka pakai sambel. Nah, ini memang. Halo, kalau misalnya gini, saya makan bubur itu, melihat orang diadu, ini rasanya kayak gimana ya? Ada yang tapi kita nggak boleh memaksakan. Terus misalnya gini, lo diaduin kalau kami punya anak, ada mungkin punya adik tuh, dan diadu gak enak buat aduk kayak gitu. Dia malah nanti nggak jadi makan. Kalau yang tunjuk jari gini, siapa yang nggak suka pedes? Yang nggak suka apa? Apa itu? Siapa yang suka pedas? Oke, sekarang siapa yang takut ya turun dadar atau turun mata sapi? Ini salah satu ya. Dua-duanya nggak bisa, Bu. Dua-duanya nggak bisa. Dua-duanya enak. Dua-duanya siapa yang bisa dua-duanya, dadar atau telur mata sapi atau telur Enak semua. turun siapa yang lebih kayak telur dadar? Tidak suka telur mata sapi. Oke, turun. Siapa yang lebih pilih telur mata sapi? Siapa yang nggak suka keduanya, nggak suka telur? Oke, Dek, Bu Esa, sekarang kita masuk ke materinya ya. Kita mau Oke. Apa jadinya jika semua manusia di dunia ini seragam? Kedua. Pertanyaan kedua, baca lagi. Apakah Anda pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Oke, pertanyaan ketiga. Yang keras. Apa dunia saat ini jamin-jamin saja atau sebaliknya? Nomor Anda. Nomor 2 tadi ya. Apakah Anda pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Kamu terpikir jadi bangsa apa? Saya pengen jadi orang Perancis. Jadi orang Yunani. Saya pengen jadi orang Yunani. Menurut Fahri gimana Fahri kalau kenapa nggak pengen jadi negara lain tadi? Karena kalau lahir di negara lain belum tentu lebih baik. Untuk pelajaran prakarya, maka perbedaan itu ada. Pertama, riwayat keturunan, kedua agama, kemudian perawakan,
tinggi, pendek, kemudian ada rambut keriting lurus. Nanti kalau misalnya termasuk kesukaan ke produk prakarya ya, ada ya, seneng pedes, ora seneng pedes, seneng telur, nggak seneng telur, seneng ayam, ora seneng ayam, itu juga akan menjadi masalah. Dan jangan kagetan teman saya deh, itu nggak suka makan daging sapi, daging ayam, ikan dan lain-lain, tapi dia gemuk. Percaya nggak saya? Loh, kamu kok bisa gemuk tapi nggak suka makan yang amis-amis? Ternyata dia sukanya makan tahu tempe. Kok bisa gemuk? Nah ini dek, keanekaragaman ini yang membuat kita jangan kagetan. Kan menurutmu? Coba saya tanya nih kamu dek, kamu seneng bagaimana misalnya seluruh dunia ini diisi oleh suku yang sama, jadi semuanya itu orang Eropa, kulit putih semuanya, nggak ada orang kayak negro, nggak ada kayak sama. Menurutmu gimana? Kamu memilih seperti itu apa lebih beragam? Pengen dunia beragam. Kalau kamu boleh memilih satu dunia ini, satu misalnya Tuhan menciptakan apa kulitnya putih semua orang Eropa, bahasanya Inggris semua, itu kamu milih itu atau milih beragam ya kayak gini aja? Kenapa di alasannya kenapa? Biar gak bosan. Kalau misalnya sama semua, kamu tidak menyukai artis Korea, kamu tidak menyukai yang bibu-bibu itu. Ketika di sekolah, Ada deh. Kan gak ada bedanya deh. Kalau misalnya itu juga kayak Indonesia, di sana orang paling ketua geng. dia sama kan kamu itu kebijakan. Namanya beda. Dengan nanti yang animasinya saya jadi sobat jumbo kalau semua orang kayak orang Indonesia. Nanti animasinya sama semua, ya kan? Gak ada yang itu karena beda. Animasi Indonesia kayak gini. Kamu gak akan nonton ke sana karena sama. Oh iya, coba misalnya kamu disuruh melukis pakai satu warna saja. Misalnya ya, siapa yang suka melukis di sini? Nah, Dek, kamu kasih Dek, kamu cuma kasih warna biru muda, biru tua, putih gitu, gimana? Bisa nggak kita melukis air, melukis langit, besok kamu melukis air, kamu lukisnya gitu-gitu aja kan? Coba kalau misalnya satu warna saja di dalam otak cat kita hilang, warna bisa dia. Hah? Kan bisa satu warna. Ya iya, misalnya udah secet kok itu akhir. Singkat sore gini ya. Jadi intinya keanekaragaman itu memberi warna pada kehidupan. Ingin, halo, coba dengarkan dulu. Bu Esther pengen kalian membuat kelompok dengan memperhatikan keanekaragaman yang seimbang cowok cewek. Kalau misalnya ada yang nggak bagian kelompok, nanti ketua kelasnya bertindak, oh tolong ya kelompok ini dibongkar, kasihan yang ini belajar toleransi, belajar memahami perbedaan, kamu belajar ngalah. Kemudian ini deh, kelompoknya itu 6. Jumlah apa? Siswanya jumlahnya berapa? 2. Kelompoknya itu maksimalnya 5, jadi ada 6 kelompok. Dan ada kelompok yang isinya 6. Jangan sampai gini ya, aku 5 kok udah kok. Ini 6 ya, ini 6 ya. Ya, pastikan ketua kelas ya, ada kelompok yang harus 6. Tapi itu jangan buangan, kalau misalnya dia sendirian, dibongkar yang satunya. Belajar untuk bisa menerima perbedaan. Oke, kemudian yang kedua, kalau nanti diskusi kelompok, kamu harus mempertimbangkan mau masak apa, ya kan? Ono sing seneng pedes, ono sing ojo, ono sing gak seneng pedes. Yang kelompok kita buat ayam geprek ya, ayamnya beli,
Sambelnya ya dewe, kelompoknya lu setan ya. Ya gini toh, oh kita nyambel 2 kali, satunya pakai cabai keriting, satunya pakai cabai rawit yang setan. Oke, Dek boleh dimasak di rumah nggak kira-kira prakteknya apa 2 minggu lagi? Boleh. Kalau ada kompor di sini itu untuk misalnya ya mau buat ayam asam manis, ayamnya sudah digoreng di rumah, di sini buat sausnya. Atau mungkin buat nasi goreng sama telur dadar, nasi gorengnya udah jadi, di sini buat telur. Buat telur dadar nggak gampang loh. Kecuali sisanya. Oke begitu ya. Ada pertanyaan tentang minggu depan? Minggu depan masih perencanaan. Oke, saya serahkan ke bagian kelompok kalian ya. Ya itunya nggak jadi nggak apa-apa. Oke ya, begitu saja pelajaran dari Bu Esther. Semoga kalian bisa menerima semua perbedaan-perbedaan di kelas ini. Keanekaragamannya dari karakternya. Ada yang rame, ada yang enggak. Mungkin ada yang pinter banget, ada yang biasa saja. Ada yang agamanya ini, ada yang agamanya enggak. Ada yang kesukuan Jawa, ada yang Tionghoa, ada yang apa lagi deh perbedaannya? Ada yang suka sama yang kayak Jepang-Jepang, ada yang suka dangdut. Ono sing seneng dangdut di sini. Jangan terus minoritas dibully. Nah, itu juga enggak bisa. Kok suka dangdut ya? Nah, itu kita enggak bisa. Jujur sama yang Kalau yang kalian iya gak mau suka dangdut kirani. iya siapa Ya itu berarti Kirani itu contoh, dia itu minoritas tapi dia masih mau menunjukkan identitasnya. Kan ada yang tahu gini, kayaknya musiknya sukanya kayak Korea ya, pop Korea. Lah daripada dia dianggap kampungan ini, dia nggak ngaku lah. Ini bagus dia saya. Tepuk tangan. Tadi juga gitu loh Dek, lampu nyala lampu mati, gara-gara lampu mati banyak cak jadi lampunya jadi mati lah. Dia juga merasa nggak nyaman menunjukkan identitas. Nah itu juga belajar dari Kirani, senang dangdut tapi mau ngakuni kalau senang dangdut, padahal di zaman orang nggak suka dangdut. Oke ya begitu saja dari Bu Esther. Semoga di depan dapat kelompok yang dengan pelajaran ini kamu harus bisa memilih kelompok sendiri gitu. Oke, sekian dari Bu Esther, sampai jumpa minggu depan.